Selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang masih tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan ibadah Pelkat Persekutuan Teruna di gereja, maka ibadah PT hari ini masih kita laksanakan secara online. Sebelum memulai ibadah, kakak ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan adik-adik bisa berikan ke orang tua dan dapat dibawa ke gereja setiap hari pukul 9 sampai 12 siang untuk dimasukkan ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja. Yang kedua, kakak minta bantuan dari adik-adik untuk menulis nama dan kelas di PT pada kolom komentar agar dapat dilakukan pengabsenan. Dan yang terakhir, meskipun ibadah ini kita laksanakan secara online, kakak harap adik-adik bisa beribadah dengan khusyuk. Sebelum memasuki ibadah, kakak undang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka yang terambil dari Gita Bakti 18, Marilah Bernyanyi Puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, pujikan seluruh bangsa sandung. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Adik-adik kakak persilahkan duduk. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat dan penyertaan Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah PT online kami di hari Minggu ini. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Mari kita masuk ke dalam pelayanan firman. Bacaan hari ini terambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Kalau adik-adik sudah buka, mari kita berdoa, kita siapkan hati kita. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa untuk kesempatan hari ini yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah kembali dan IHIPT. Meski secara online ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tetap memberikan kami hikmat, tetap memberikan berkat-Mu Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Bapa, persiapkan hati pikiran kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Bersabdalah ya Bapa, amin. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri, kita akan baca Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Oke, silakan adik-adik duduk. Nah, adik-adik, judul perikop kita pada hari ini adalah perjanjian Allah dengan Nuh. Minggu ini kita masuk ke Minggu Trinitas. Jadi minggu lalu adalah Minggu Pantekosta. Hari ini kita masuk Minggu Trinitas. Trinitas itu apa sih? Trinitas itu adalah Allah sebagai Bapa, Allah sebagai Putra, dan Allah sebagai Roh Kudus. Jadi ada 3 pribadi dalam satu Allah. Nah, di sini kita juga mengenal istilah Trinitarias. Trinitarias itu apa sih, Kak? Trinitarias ada kata tri lagi, beda 3 lagi.
Nah, ini adalah relasi atau hubungan antara Allah sebagai Trinitas, manusia, dan juga alam ciptaannya. Nah, kenapa sih kita menyinggung ini dan bacaan kita hari ini adalah perjanjian Allah dengan Nuh? Nah, kita flashback lagi, kita ke belakang lagi. Kenapa Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh? Jadi ketika sejak manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hidup manusia tuh semakin lama semakin jauh dari Allah, semakin berdosa. Nah, Tuhan tuh kecewa, Tuhan sedih. Kenapa manusia ciptaannya diciptakan baik malah jatuh ke dalam dosa dan berbuat tidak berkenan di hadapan Allah, hidupnya jauh dari Allah. Tapi Tuhan melihat di antara semua manusia yang ada di bumi ini yang jatuh ke dalam dosa, ada satu keluarga nih yang hidupnya dekat dengan Allah, yaitu keluarga Nuh. Nah, kemudian Allah memberikan perintah kepada Nuh untuk membangun bahtera. Nah, adik-adik kalau misalkan bisa baca di ayat sebelumnya, kenapa sih Allah memberikan itu memberi perintah kepada Nuh untuk membangun bahtera? Nah, pada saat membangun bahtera apa? Nuh dikatain gila, dia diketawain. Tapi dia percaya sama Allah. Tuhan minta apa, dilakuin sama dia. Dia tak percaya sama Allah. Padahal dia udah capek, dikatain gila, diketawain. Kalau kita manusia mungkin, kalau kita jadi Nuh mungkin kita down ya. Aduh, masa sih aku harus seperti ini? Untuk apa sih sebenarnya? Tapi enggak. Nuh tetap membangun bahtera. Nah, pembangunan itu enggak sebentar loh. 120 tahun. Nah, di sini Nuh tetap taat, tetap sabar, tetap percaya sama Allah. Dia percaya sama Allah. Tuhan minta apa, dilakuin. Dia karena hidupnya dekat dengan Allah. Nah, akhirnya apa? Jadilah bahtera itu. 120 tahun juga Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Tapi apa? Manusia nggak peduli. Akhirnya tibalah air bah itu datang. Membinasakan seluruh permukaan bumi dan manusia-manusianya juga. Tapi hanya ada satu keluarga yang diselamatkan, yaitu adalah Nuh dan keluarganya. Nah, di sini ketika kita bisa belajar, ketika kita hidup dekat dengan Allah, mau tantangan di bumi seperti apapun, apalagi tengah pandemi sekarang ini ya, kita tetap percaya, oh Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan percaya sama kita, Tuhan sayang sama kita, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan makanya Nuh percaya kepada Allah meskipun dia dikatain gila, meskipun diketawain, tapi kita percaya kepada Allah. Nah, ini kita juga sebagai manusia harus tetap taat kepada Allah. Dan kemudian akhirnya apa? Di ayat yang pertama, setelah air bah selesai, kemudian Nuh diberikan perintah, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Nah, perintah ini adalah perintah yang sama yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa ketika bumi baru diciptakan. Jadi bumi masih belum ternoda ya, masih bersih. Nah, diberikan kesempatan oleh Allah kepada manusia untuk bisa mengelola bumi dan ciptaannya. Nah, jadi di sini Allah ingin menjadikan manusia tetap sebagai partner kerjanya. Meskipun manusia sudah menyakiti hati Allah dengan berbuat dosa, tapi Allah Maha Pengampun nih. Allah masih mau meneruskan karyanya, karya keselamatan bagi manusia dan ciptaannya. Makanya itu Allah berharap kepada keluarga Nuh supaya menghasilkan keturunan-keturunan yang berkenan di hadapan Allah. Karena Nuh kan hidupnya berkenan di hadapan Allah. Maka Allah berharap manusia-manusia berikutnya, manusia-manusia baru ini, keturunan Nuh, akan menjadi pribadi atau orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Allah, kemudian membangun hubungan kembali dengan Allah dan ciptaannya dengan lebih baik lagi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, di sini kakak tadi singgung Trinitarias. Hubungan antara Allah sebagai Trinitas, alam dan ciptaannya. Jadi ini adalah hubungan antara Allah yang memberikan kesempatan lagi kepada manusia untuk dapat mengelola alam dan ciptaan Allah lainnya. Nah, di sini kemudian jadi ketika kita bisa belajar nih, ketika kita hidupnya dekat dengan Allah dan kita sudah diberikan berkat, maka kita berarti diberikan kepercayaan nih kepada Allah. Makanya itu kita harus taat, kita harus tetap setia pada Allah. Lalu ayat yang kedua, di sini disebutkan, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Jadi di sini Allah memberikan kepercayaan nih kepada Nuh dan keturunannya. Ya kita ini memberikan kepercayaan kembali kepada manusia setelah kepercayaannya dikhianati ya.
Jadi kan oleh manusia-manusia sebelumnya, Allah kembali nih memberikan kepercayaan kepada Nuh dan ciptaannya. Allah memberikan kesempatan lagi kepada manusia supaya tetap menjadi partner kerja Allah. Jadi untuk mengelola bumi dan ciptaannya. Nah, kita sekarang nih hidup di Indonesia yang kalau kata lagu ya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Saking suburnya nih, jadi sampai tongkat kayu dan batu aja bisa jadi tanaman. Nah, itu akhirnya karena kita hidup di bumi yang penuh subur, di tanah Indonesia yang subur, maka berarti kita diberikan berkat sama Allah. Berkat itu adalah kepercayaan. Jadi Allah percayakan kepada kita untuk bisa mengelola kembali bumi dan ciptaannya dengan lebih bijak, dengan lebih baik lagi. Dan kita harus tetap membangun hubungan yang dekat dengan Allah, menjadi partner kerja Allah untuk mengelola bumi dan ciptaannya. Seperti yang diperintahkan oleh Allah kepada Nuh dan keturunannya. Nah, ayat yang ketiga, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi kita lihat bahwa Allah itu sudah memberkati kita, memberikan makanan kepada kita. Allah menyediakan. Jadi ada istilah Yehovah Jireh. Allah menyediakan. Jadi kita sudah diberkati, Tuhan sudah menyediakan alam ciptaannya untuk kita kelola, untuk menjadi makanan kita. Nah, kita sebagai ciptaannya nih, kita harus mengelolanya itu dengan baik, dengan lebih bijak. Bukan malah mengeksploitasi, bukan malah ngambil sebanyak-banyaknya, merusak, seperti itu. Nah, adik-adik sebagai teruna, adik-adik harus menjadi pelopor bagi teman-teman adik-adik untuk bisa mencintai alam, untuk bisa merawat alam, dan menjadi partner kerja Allah nih, untuk dapat mengelola bumi dan segala isinya. Nah, adik-adik, jadi adik-adik, pesan, adik-adik sebagai teruna Kristen, adik-adik harus bisa melakukan kepercayaan atau bisa adik-adik bisa diberkati, adik-adik harus bisa melaksanakan kepercayaan Allah itu dengan baik. Dengan cara tidak buang sampah, kemudian mengelola alam ciptaannya, tidak mengotori. Jadi adik-adik menyayangi, mencintai lingkungan adik-adik. Oke adik-adik, kakak mau kasih adik-adik tugas. Nah, jadi adik-adik tolong sebutkan 3 komitmen adik-adik untuk menjadi partner kerja Allah dalam karya Allah untuk bagi manusia dan ciptaannya. Jadi, kalau kakak sebagai contoh, kakak mau menjaga alam adik kakak, alam sekitar kakak, misalnya menyirami tanaman, tidak membuang sampah. Nah, itu yang menjadi komitmen kakak untuk menjadi partner kerja Allah dalam mengelola alam dan ciptaannya. Oke adik-adik, kita akhiri firman kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami terima ini ya Bapak. Kiranya kami boleh melaksanakan komitmen kami untuk menjadi partner kerja-Mu Tuhan dalam mengelola bumi dan ciptaan-Mu. Kiranya kami boleh Kau berikan hikmat untuk menjadi teruna-teruna yang berkenan di hadapan-Mu dalam mengelola, dalam memelihara, dalam mencintai alam dan sekitar kami. Juga kembali membangun hubungan kami dengan Engkau menjadi lebih baik lagi. Dari hari ke hari kami boleh hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan, bagi teman-teman kami yang sakit, kiranya Kau jamah, kiranya Kau sembuhkan, yang berkati obat dan makanannya supaya menjadi kesembuhan bagi mereka. Bagi orang tua kami, kiranya Kau berkati ya Tuhan, supaya orang tua kami lebih sehat, menjadi orang tua yang dapat membimbing kami dan mendampingi kami untuk dapat menjadi teruna-teruna yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya di tengah pandemi ini kami boleh tetap sabar Tuhan dan berikan kami pemimpin kami adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Kiranya ya Tuhan Kau berkati program-program gereja kami khususnya Pelkat PT. Kiranya agar boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam menjadi partner kerja Allah bagi kelangsungan hidup kami di dunia ini. Tuhan Yesus, inilah segala doa harapan syukur kami yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Nyanyian persembahan terambil dari Gita Bakti 84, Inilah Ungkapan Syukurku.
harapan hidupku, berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah dan sembahkan kepadamu, dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya bertemu di hadiratmu. Adik-adik kakak undang berdiri untuk masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami telah memberikan persembahan ini Tuhan yang merupakan sebagian kecil dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, juga Kau berkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat berguna dengan baik dalam pelayanan gereja-Mu. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan menyanyikan nyanyian penutup yang terambil dari Gita Bakti 46, Tuhan Yesus Sungguh Sayang. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan cinta yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan kembali kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dan juga di dalam memasuki pekan yang baru ya Tuhan, kami juga kembali serahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang jaga kami, Tuhan lindungi kami, beri kami selalu kesehatan yang baik, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala roh jahat, orang jahat, roh jahat, kuasa kegelapan atau apapun yang Tuhan yang buruk kami mohon juga kepada kami. Tapi biarlah Tuhan saja yang sertai kami, kehidupan kami, keluarga kami, semua yang punya kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah Tuhan di dalam minggu depan kami boleh berkumpul kembali untuk dapat mengikuti ibadah teruna secara online ini ya Tuhan, di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dengarlah seruan doa kami Tuhan Yesus, dan ampunkanlah segala kesalahan yang senantiasa kami perbuat mohon kehendak-Mu, baik kami sengaja maupun tidak. Hanya di dalam nama-Mu saya Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.